Anda menyaksikan Breaking News bersama saya, Cikal Mutazam. Pemirsa, diduga akibat percikan api, 2 kapal nelayan yang sedang mengisi bahan bakar solar di dermaga Marina Ancol, Pademangan, Jakarta Utara terbakar. 5 orang anak buah kapal dan sopir mengalami luka bakar dan dilarikan ke Rumah Sakit Sulianti Saroso. Api dengan cepat melalap 2 kapal wisata yang sedang mengisi bahan bakar di dermaga 20 Marina Ancol, Pademangan, Jakarta Utara, Sabtu malam. 8 ton bahan bakar solar yang ada di kapal membuat api semakin membesar dan sulit dipadamkan. Api diduga berasal dari percikan api yang muncul saat kapal tengah mengisi bahan bakar. Tugas damkar kesulitan memadamkan api karena kapal terbawa angin dan menjauh dari dermaga. Total ada 9 unit mobil pemadam beserta 36 personel damkar dikerahkan ke dermaga 20 Marina Ancol. Dugaan yang terbakar kapal, 2 unit kapal yang terbakar. Penyebabnya untuk pengisian bahan bakar dari pinggir dermaga. Ini dari kapal ke mobil atau mobil ke kapal sih, Pak? Dari mobil ke kapal. Dari mobil ke kapal. Pengisian bahan bakar minyak. 5 orang anak buah kapal wisata dilarikan ke Rumah Sakit Sulianti Saroso karena mengalami luka bakar. Petugas juga telah mengevakuasi jasad Tommy, sopir truk BBM yang tewas di lokasi kejadian. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Dan untuk mengetahui informasi terkini di lokasi kejadian, kita terhubung kembali dengan rekan Naura Syafika. Naura, bagaimana situasi terkini di lokasi kejadian setelah kebakaran terjadi pada pukul 10 malam tadi, Naura? Ya, Cikal dan juga pemirsa, setelah hampir melalui 7 jam untuk pemadaman dari 2 kapal wisata yang berada di dermaga Marina Ancol ini berhasil dipadamkan oleh tim pemadam kebakaran. Dan juga untuk titik awalnya yaitu di dermaga 17 Marina Ancol ini memang dimulai pada pukul 10 malam waktu Indonesia Barat dan kemudian berlanjut terus dan juga dari tim pemadam kebakaran berusaha untuk memadamkan api dari kapal tersebut. Dan juga diketahui memang dari 2 kapal ini bukanlah kapal nelayan tapi merupakan kapal wisata. Namun untuk pemiliknya sendiri masih belum kita ketahui dan itu juga masih didalami kembali oleh polisi setempat. Dan juga untuk kedua kapal tersebut, salah satu kapalnya memang sudah karam terlebih dahulu dan untuk salah satu kapalnya ini memang masih berusaha untuk dipadamkan dan pada pukul 5:30 pagi waktu Indonesia Barat kapal berhasil dipadamkan oleh petugas tim pemadam kebakaran. Dan juga dari pemadaman banyak sekali kendala yang ditemui, salah satunya adalah dari lokasi dan jarak antara objek terbakar dengan daratan yang memang berjarak lumayan cukup jauh. Dan juga salah satu kendala lainnya adalah dari angin, di mana angin ini memang menjadi salah satu kendala yang membuat api semakin berkobar dan juga untuk air susah untuk menggapai titik kebakaran tersebut. Dan dari kejadian ini didapatkan 6 korban, di mana 5 luka ringan sudah dibawa ke rumah sakit terdekat. Kemudian 1 korban tewas bernama Tommy yang diduga merupakan supir tangki dari truk BBM yang dimana memang kronologisnya ini dimulai saat 2 kapal tersebut dilakukan pengisian BBM, kemudian diduga ada insiden percikan api yang membuat api semakin membesar dan juga merambat ke 2 kapal tersebut. Dan juga seperti yang bisa kita lihat di belakang dari mobil pemadam kebakaran dari unit yang diturunkan yaitu ada 9 unit ini sudah bersiap untuk kembali dan sudah bersiap juga untuk pulang setelah berhasil memadamkan dari waktunya yaitu 7 jam dan juga pasti diharapkan ini tidak terjadi kembali untuk kejadian yang serupa. Cikal. Sudah bisa dipadamkan oleh petugas. Terima kasih atas informasi Anda. Ya pemirsa, kita akan melihat bagaimana situasi terkini setelah adanya tadi laporan dari rekan
Naura Syafiqah yang menyatakan bahwa api sudah berhasil dipadamkan dan ini adalah situasi ketika kebakaran atau api masih membumbung tinggi. Ini ada terjadi malam atau tengah malam tadi. Setelah pukul 22.00 api membakar 2 kapal wisata yang berada di dermaga Marina Pantai Ancol akibat adanya atau diduga akibat adanya kesalahan teknis ketika pengisian BBM, pemirsa. Ketika kejadian terjadi pukul 22.00, petugas damkar dari Sudin Kramat, Jakarta Utara langsung menuju ke lokasi untuk melakukan upaya pemadaman. Ada sempat terkendala beberapa hal pada saat awal proses pemadaman, diantaranya adalah karena adanya jarak yang cukup signifikan antara daratan dan perairan. Ini yang menyebabkan perlu adanya strategi ulang yang dilakukan oleh petugas pemadam kebakaran untuk akhirnya melakukan pemadaman. Tak hanya itu, tim pemadam kebakaran juga didampingi juga dengan beberapa petugas lainnya dari kepolisian, relawan, dan juga kami melihat ada dari petugas PMI untuk melakukan proses evakuasi, di mana 5 korban ini berhasil dievakuasi dengan cepat untuk segera diamankan ke Rumah Sakit Sulianti Saroso untuk dilakukan penanganan medis. 1 korban dinyatakan meninggal dunia atas nama Tommy dan juga sudah berhasil dievakuasi. Pada saat proses pemadaman, pemirsa, ada beberapa hal yang ditemui oleh pihak damkar. Yang pertama adalah kendala mengenai jarak tadi yang sudah sama-sama tertanggulangi sebetulnya, tetapi ada kendala lainnya, yakni hembusan angin laut yang cukup kencang. Ini menjadi kendala atau menyulitkan proses pemadaman karena selain membuat api semakin besar atau menstimulus api semakin besar sehingga kembali menjadi kendala proses pemadaman, juga material yang terbakar ini semakin bergeser atau menjauh dari daratan. Ini yang membuat proses penyemprotan air ke titik api menemui kesulitan tersendiri. Tetapi jika tadi kita mendengar laporan dari rekan Naura Syafiqah, api akhirnya berhasil dipadamkan setelah kurang lebih 7 jam lamanya setelah kebakaran ini membakar 2 kapal. Setelah dikonfirmasi tengah malam tadi kepada pihak petugas, 2 kapal ini setelah karam dan akan segera dievakuasi. Kita terhubung dengan Pak Gatot dari Kasih Ops Damkar Jakarta Utara. Pak Gatot, selamat pagi. Selamat pagi. Iya, Bang. Halo Pak Gatot, selamat pagi. Iya, selamat pagi. Baik, Pak Gatot, setelah 7 jam kurang lebih kebakaran, bagaimana hasil akhirnya api berhasil dipadamkan? Bisa diceritakan prosesnya? Ya, alhamdulillah ya, sekitar 20 menit yang lalu api sudah berhasil kita padamkan secara total dan alhamdulillah juga tidak ada korban jiwa dari petugas. Jadi kita nyatakan tadi kurang lebih 20 menit yang lalu kebakaran dinyatakan selesai. Oke, kita sama-sama bersyukur bahwa api akhirnya berhasil dipadamkan, Pak Gatot. Lalu tadi sempat ada kendala, ada angin kencang. Itu bagaimana kelanjutannya sampai dengan dini hari? Apakah masih menjadi kendala tersendiri pada saat proses pemadaman, Pak Gatot? Iya, untuk kendala tetap ada dari angin. Tadi kami juga sudah berupaya pemadaman dengan kapal kayu tadi. Karena angin juga cukup kencang, jadi pancaran yang kami dorong ke kapal yang terbakar itu agak bergeser. Jadi kami terus melawan dengan angin. Namun alhamdulillah kesabaran dari personil bakaran dapat kita padamkan perlahan gitu. Oke. Nah, sekarang untuk selanjutnya kegiatan apakah dilakukan pembersihan atau seperti apa, Pak Gatot? Ya, untuk kegiatan lanjutan kita kembalikan kepada otoritas pihak Ancolnya yang punya dermaga. Untuk personil kita sudah hari ini nih, pagi ini kita sudah mulai berkemas-kemas untuk persiapan balik kanan ke pangkalan. Namun sebelum berangkat ke pangkalan kami alhamdulillah
ada sarapan untuk personil. Ya, dipastikan petugas juga tetap harus bugar ya Pak untuk melakukan penanganan ini. Iya, betul sekali, betul sekali. Nah, untuk apakah nanti setelah kebakaran ini kemudian berhasil dipadamkan, bagaimana koordinasinya mungkin dengan pihak pengelola di sana agar tidak sampai mengganggu aktivitas atau kesibukan di sana nanti, Pak Gatot? Ya, untuk masalah aktivitas tidak terlalu banyak terganggu ya, karena api juga sudah padam dan itu hanya di lautan, tidak di darat. Namun kalau tadi belum padam juga, saya khawatir, apalagi hari Minggu ini banyak masyarakat yang olahraga di dalam Ancol yang akan menonton tadi. Akhirnya kan gitu nonton semuanya. Tapi alhamdulillah tadi sebelum pukul 5 itu sudah dapat kita tuntaskan, kita padamkan. Oke, artinya apakah di sekitaran TKP ini masih diberlakukan sterilisasi atau sudah dibuka untuk umum, Pak? Yang kami lihat pagi ini belum ada sterilisasi dari pihak polisian. Ya, masih terbuka secara umum. Mungkin mungkin daerah lautnya ya, daerah airnya yang mungkin sedikit steril di TKP awal di dermaga 20 yang menjadi titik awal api. Oke, untuk bangkai kapal sendiri yang karam, bagaimana tindak lanjutnya, Pak? Ya, tindak lanjutnya nanti mungkin dari pihak pemilik atau dari nanti hasil identifikasi daripada pihak kepolisian, investigasinya seperti apa, nanti dari jajaran lainnya yang akan mengecek. Kami hanya sebatas untuk proses pemadaman. Oke, untuk kesulitannya Pak, ini kan cukup lama Pak, 7 jam. Pasti berjibaku sekali tim damkar. Mungkin bisa disampaikan kepada kami Pak, bagaimana pengalamannya selama 7 jam ini akhirnya bisa memadamkan api ini Pak Gatot? Ya, tadi proses pemadaman memang sedikit sulit karena kita terhambat oleh api dan kapal yang terbakar itu ada kurang lebih 25 meter dari bibir dermaga. Dan di kapal itu sendiri ada kurang lebih 8 ton bahan bakar yang masih terbakar dan masih ada di dalam kapal itu sendiri. Sehingga kami secara terus melakukan pemadaman, walaupun kami dari jauh dan berusaha mendekat, namun upaya tetap kita lakukan. Ya, alhamdulillah pukul 5 kurang sudah kita padamkan. Oke, itu kan di saat pemadaman awal Pak Gatot sempat dihentikan ya untuk menentukan langkah-langkah terbaiknya apa. Nah, treatment untuk kebakaran seperti ini apakah pernah dilakukan oleh pemadam atau damkar sebelumnya atau memang ini cara-cara yang kedaruratan yang harus dilakukan sesegera mungkin? Ya, tadi sempat dihentikan dikarenakan memang satu anginnya itu sangat-sangat kencang sekali ya. Tadi pada pukul 1 sampai pukul 2 itu angin cukup kencang sehingga pemadaman kurang efektif dan sangat mengganggu daripada anggota yang megang nozzle, sehingga sempat kita hentikan sebentar sambil menunggu rangkaian lainnya sumber air dapat berjalan dengan baik. Oke, itu untuk evakuasi korban Pak Gatot. Itu bagaimana teknisnya sebenarnya koordinasinya antara petugas lain yang sebagai evakuasi dengan pihak damkar? Karena ini kan cukup riskan di air dan sedang ada kebakaran. Bagaimana Pak Gatot? Baik, untuk evakuasi, tadi kita saat damkar hadir di lokasi ini, sekitar 6 korban yang luka sudah dibawa. Jadi kami tidak melakukan evakuasi untuk korban yang luka. Namun untuk korban yang meninggal dunia, semua yang ada di TKP itu melihat ada sosok mayat yang ada di air sedang mengambang. Akhirnya bekerja sama dengan pihak kepolisian kita untuk mengambil jenazah. Baik, terima kasih Pak Gatot, apresiasi dari kami kepada Pak Gatot juga tim lapangan yang sudah berjibaku dalam insiden ini. Terima kasih. Ya, pemirsa, berdasarkan keterangan Tri Hartaji, perwira paket damkar Jakarta Utara, kebakaran diduga dipicu saat proses pengisian BBM dari truk kapal. Dan informasi ini sekaligus menutup breaking news kali ini. Saya Cikal Mutazam, terima kasih. Sampai jumpa.
wilayah Beninggo tersebut.